Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang Video terjadi di bullying atau lingkungan pendidikan perundungan yang sekolah. dilakukan oleh sejumlah remaja SMP putri negeri di Malang, Jawa Cilacap, Timur yang diduga menjadi korban Pada kasus perundungan ini dengan mahasiswanya memanggil sejumlah pihak Bullying pihak merupakan sekolah ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Salah satu masalah yang sering muncul di masyarakat kita adalah mengenai intoleransi. Intoleransi adalah hal yang sangat tidak dibenarkan dan dapat menimbulkan perpecahan di antara masyarakat kita. Maka dari itu, kita harus tahu bagaimana dan apa itu toleransi dan bagaimana cara kita menanganinya. Nah, kadang kita tuh udah ngerasa toleran, tapi kita masih tetap ngejudge orang lain yang berbeda dengan kita. Itu merupakan salah satu sifat intoleran yang masih sering terjadi. Topik saat ini sangat menarik untuk kita bahas karena orang-orang masih belum sadar bahwa sifat intoleran itu bisa muncul dari hal-hal sepele di kehidupan sehari-hari. Toleransi bukan cuma soal menghargai perbedaan agama atau suku. Lebih dari itu, ini soal bagaimana kita menghargai perbedaan dan hak setiap orang. Jika kita ingin hidup di lingkungan yang damai, toleransi harus jadi kebiasaan, bukan hanya sekadar slogan. Jika bukan kita yang mulai, siapa lagi? Nah, beberapa penelitian menunjukkan bahwa sikap intoleransi di kalangan remaja masih cukup tinggi, terutama di media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa sikap literasi sosial dan empati masih perlu ditingkatkan lagi. Dengan memahami penyebab intoleransi, kita bisa mencari solusi nyata agar kedepannya generasi muda bisa lebih memahami dan juga menghormati satu sama lain. Oke, jadi kali ini kita udah sama Ketua Umum dari Himpunan Mahasiswa Matematika tahun 2025. Boleh mungkin perkenalan? Perkenalkan, nama saya Fauza Auzahiri, sekarang di semester 5 dari Prodi ini. Mungkin saya mau wawancara sedikit mengenai intoleransi. Mungkin menurut Abang, gimana kondisi toleransi antar mahasiswa di Universitas Bengkulu saat ini? Kalau secara gambar umum ya, menurut saya sikap atau perilaku toleransi di Universitas Bengkulu ini selama saya berada di sini cukup baik ya, cukup dikembangkan dan cukup diterapkan, karena belum pernah saya melihat ada hal yang menurut saya sebuah tindakan intoleransi ya selama saya menjalani baik di perkuliahan maupun di organisasi. Apakah Abang pernah mengalami atau melihat langsung tindakan yang bisa kita sebut sebagai intoleransi? Kalau secara mengalami maupun melihat, saya belum pernah ya dari awal. Mungkin ada hal sedikit ya, biasanya seperti perkataan ataupun apa yang menyinggung, itu mungkin menurut saya hal yang tidak begitu fatal dan begitu besar ya. Kalau secara intoleransi yang benar-benar besar untuk secara kita lihat seperti latar belakang agama itu tidak ada, belum ada. Menurut Abang, faktor apa sih yang mempengaruhi munculnya sikap intoleransi di kalangan mahasiswa? Nah, ini menarik. Kalau menurut saya faktor utama itu adalah karena ketidaktahuan mereka akan apa itu intoleransi, kemudian apa dampaknya, apa sebabnya, itu yang mungkin menjadi dasar kenapa mereka melakukan intoleransi, karena tidak ketahuan mereka. Terus ini terakhir Bang, gimana peran organisasi mahasiswa dalam menumbuhkan semangat toleransi dan persaudaraan di kampus? Kalau perannya atau pengimplementasiannya di dalam organisasi, kita memberikan kebebasan ya, tidak ada batasan. Mau kita berbicara tentang latar agama misalkan, tidak ada batasan untuk agama ini, agama itu. Jadi semuanya terlibat dalam suatu organisasi himpunan. Kemudian kegiatannya pun juga seperti kemarin kita telah melaksanakan kegiatan fun cooking ataupun forum Anissa. Sebenarnya forum Anissa itu bisa diadakan untuk perempuan yang baik Islam maupun non Muslim. Pun juga yang fun cooking kan terlibat semua, tidak ada perbedaan latar belakang. Kemudian juga yang saya sebutkan tadi, kita memberikan kebebasan untuk mereka melaksanakan ibadah dan sebagainya, sehingga itu mencerminkan atau menumbuhkan rasa toleransi di bidang agama. Mungkin itu aja yang mau saya tanyain. Mungkin sekian untuk wawancara dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekian wawancara saya tadi bersama Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Matematika Universitas Bengkulu. Satu pesan dari saya, kita tidak bisa mengubah seluruh dunia dalam waktu satu hari, tetapi kita bisa mulai dari lingkungan kita sendiri. Satu kata toleransi, satu kata motivasi dapat menjadi penawar bagi wabah kebencian. Sekian saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.